Aduh, gimana dong? Kamu nggak punya kuota? Nggak ada kuota yang segitu. Di bapaknya kali ya? Aku di pelajaran. Ini posisinya kakak udah streaming. Lah itu udah mulai. Ya, tapi kok cerita punya teman. Bisa on dulu. HP ini juga susah sih. What? Oh, Mana ini? Itu tadi. ya Allah, malu. Iya, maaf ya. Aduh, Iya kak. udah lumayan. Assalamualaikum. Semoga Kak, lancar. baru jelas kak. Udah bisa kak? Udah jelas belum? Udah. 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 Oke. Tadi nampak burung. Iya nggak sadar pakai kamera belakang kak. Iya, nggak apa-apa. Oke baik. Oke. Di situ kakak nggak sibuk kak? Nggak. Tapi suara kakak kecil kak di aku. Suara aku jelas nggak kak? Jelas. Suaraku kecil apa masih ini? Udah Kak, jelas? kalau ini baru jelas. Tadi Oh, kecil kayaknya harus. jauh nih kak. Oh, mungkin karena ininya ya, headsetnya. Iya kurang dekat mungkin kak. Iya. Halo teman-teman yang udah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya di beasiswa Kairo, jangan lupa taruh di kolom komentar. Langsung aja nih kak, atau mau bincang-bincang dulu. Boleh, Oh, udah ada terserah yang aja. nanya. Halo juga. Langsung pembukaan aja ya kak. Aku buka dulu ya kak. Langsung aja atau Iya, bagaimana nih kak? Atau sapa-sapa boleh. sapa-sapa teman-teman dulu. Terus kakak kakak Lisa ini siapa sih gitu kan? Boleh apa aja lah. Oke. Kak Lisa Ya, lagi di mana kak? Perpus kak? bukan di rumah. Wih, Al-Quran semua kak. Seperti perpus kak. Bukan Al-Quran, kitab. Oh kitab. Maaf kak. Iya, Soalnya bentuknya kayak Al-Quran gitu kak. iya, dia hardcover. Oh hardcover. Heeh. Ya. Di sana kakak ngekos kak atau gimana? Iya, ngekos. Berarti di Mesir tuh masih siang ya kak? Iya, masih jam 3 lah. Hmm. Oh masih sore, berarti masuk asar ya kak? Iya, Oke baiklah, langsung mulai aja kali ya kak, biar kayaknya temen-temen nih udah banyak yang mau iya mungkin karena nanya-nanya. gangguan-gangguan juga. Iya, Agak lama.
Ya nggak apa-apa, itu kan namanya juga Teknis. jaringan Kak, nggak ada yang Mm, tahu. Baik, aku buka dulu. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Halo, selamat malam kepada teman-teman dan Kak Rise khususnya juga yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi materi pada malam ini. Perkenalkan, nama aku Sherly Sylvia Hardian yang menjadi host pada kali ini yang akan memandu seminar 5 benua, yaitu benua Afrika saat ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu kece. Siapa lagi kalau bukan Kak Rise? Oi, To be penerima kece, beasiswa Serli. dari Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang menempuh pendidikan S2 di Al-Azhar ya Kak? Iya. Ya, pasti teman-teman bakalan penasaran banget dan banyak yang akan ditanyakan kan. Untuk itu ada baiknya perkenalan dulu enggak sih Kak? Host sama Iya. pemateri. Soalnya sebelum tadi Kakak masuk tuh banyak yang nanya-nanya kan. Nama Kakak siapa? Nama Kakak siapa gitu. Tapi aku bilang, tunggu pematerinya datang dulu. Karena ada step-stepnya Kak. Gitu. Iya, berarti banyak yang mau kenalan sama Serli. Enggak lah Kak. Jadinya kepo sama jangan sama moderatornya, jadinya Kak bukan Heeh. sama pemateri dong. Oke baik. Perkenalkan nama aku Kak Iya. Sherly Sylvia Hardian dari Iya. Universitas Negeri Padang. Kakak tahu daerah Padang Kak? Tahu? Yang terkenal rendangnya itu loh Kak. Iya, serumah ada yang Padang nih. Oh, aku asli Padang juga Kak. Bukan, tapi serumah ada Oh, ini, ada yang asli Padang juga. wih keren. Bisa tuh Kak nanya-nanya nanti. Ya Boleh. aku kuliah di UNP tahun masuk tahun 2017. Jadi sekarang masuk semester 7. Nah, sekarang pemateri kece-nya dong kenalan. Kirain Disilakan udah Kak. dikenalin aja. Oh, enggak. Biar apa Kak langsung interaksi kalau misalkan aku gitu kan. Takutnya Oh, penonton apa teman-teman juga ingin tahu dari kakaknya kan. Tuh. iya. Iya, nama Risa Rosita. Jadi S1 di Kairo, udah mulai S1 atau jurusan Syariah Islamiyah di Al-Azhar University. Terus melanjutkan S2 juga di universitas yang sama dengan penjurusan atau takhusus fikih am. Jadi masih di Kairo dari S1 Wih, sampai S2 sampai sekarang kayak gitu. Jadi keren ya Kak, asli jadi Jawa Tengah. berlanjut. Oh, asli Jawa Tengah Kak. Solo? Iya, Enggak. bukan asli Jepara. Oh, Jepara. Masih nggak tahu? Daerah, daerah Solo ya Kak? Nggak, dekat ini apa namanya, dekat Semarang. Oh, Semarang, tahu-tahu Kak. Iya, Sip. Berarti udah hitungannya udah hampir 5 tahun di Kairo ya Kak? 8 tahunan. Wow, keren banget sumpah Kak. Nggak rindu sama orang 8 rumah tahun. Kak? Lumayan. Oh, iya 8 tahun tuh lumayan Kak. Aku aja 3 tahun rindu. Iya, 3 tahun Soalnya di orang mana? tua aku di Padang, soalnya orang tua aku di Bekasi Kak. Oh, Iya, iya. baik. Lanjut ya Kak. Itu aja Kak perkenalkan Kak. Perkenalan dari Iya, Kakak atau ada mau nambah misalkan apa gitu udah. Kak? Sharing Kakak. Udah Udah itu aja ngikut Kak. moderator aja. Moderatornya juga Ya aku. nama sama universitas kan? Aduh, siap Iya. siap siap. Baik baik. Langsung aja step selanjutnya.
yaitu perkenalan tentang komunitas PBS 2. Jadi aku bakalan informasiin dulu ke kakak dan teman-teman apa sih PBS 2 ini gitu kan. Pasti kan orang-orang penasaran apa dia cuman beasiswa doang gitu kan atau apalah gitu kan. Jadi sedikit aku mau kasih tahu apa sih PBS 2 ini gitu. Boleh Kak? Boleh? Ya, jadi komunitas PBS 2 atau pemburu beasiswa S2 ini merupakan komunitas nasional wadah bagi calon intelektual generasi pembaharuan Indonesia yang bertujuan untuk membentuk generasi pembaruan Indonesia dengan menyediakan Maaf Kak, dengan menyediakan wadah informasi beasiswa dan persiapan apply beasiswa, memberikan motivasi dan menyatukan visi dan mewujudkan mimpi demi kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi fokus kegiatan di komunitas ini lebih ke seminar online tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri, dan ada juga seminar offline mendatangkan tutor-tutor dari yang udah berpengalaman kuliah di luar negeri, sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Selain itu ada juga event pelatihan dan pengembangan diri. Jadi itu Kak singkat dari komunitas PBS 2. Tapi selain itu sebenarnya komunitas PBS 2 ini jauh luas Kak pembahasannya. Kalau dibahas komunitas PBS 2-nya nanti kepanjangan. Jadi singkatnya itu Kak. Nggak apa-apa. Oke, Iya. karena sudah, langsung saja penyampaian materi dari Kak Lise. Kepada Kak Lise disilakan. Iya, terima kasih untuk Kak Sherly. Salam Iya, kenalin. salam kenal Terima juga kasih Kak. banyak. Terima kasih Belum. banyak yang ini ya. Belum Kak. Belum selesai Kak. Ya semoga insya Allah doanya bentar lagi kan selesai insya Allah. Amin. Amin. Semoga lancar. Ya pastinya Kak Sherly juga atau yang lainnya pengen tahu mungkin ya tentang bagaimana Iya, beasiswa di Timur Tengah kayak gitu. Khususnya iya, Kak. di Mesir. Iya benar Kak. Terus Karena banyak juga sih yang ya kepo. tentang ini ya, tentang apa Iya, namanya, tentang beasiswa di Timur Tengah, Al-Azhar. Al-Azhar khususnya. Tapi ini Iya. suara sama gambarnya kayak lambat ya? Di Kakak Kak? Udah ya? Enggak, pas kok Kak. Oke. Oke, teman-teman yang udah gabung di sini, alhamdulillah. Mungkin di sini masih siang, jadi cuman just share aja tentang info atau apa ya namanya, sharing aja yang mau ingin ngelanjutin S2 atau S3 di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar, itu mungkin bisa disimpulkan menjadi 2 jalur. Jadi kita bisa meneruskan ke Timur Tengah itu dengan 2 jalur, yaitu jalur mandiri dan jalur beasiswa. Jadi kalau misalkan kita jalur mandiri, berarti kita datang ke Mesir, habis itu kita apply beasiswa di Mesir sendiri. Habis itu kalau misalkan kita jalur mandiri, berarti pastinya pakai dana sendiri ya, pakai dana tiket dan lain sebagainya itu untuk datang ke Mesir. Setelah itu kita bisa apply beasiswa atau mengajukan beasiswa ke eh, sponsor yang ada di Mesir atau lainnya. Kayak gitu. Terus misalkan kita jadi saya di sini nanti akan jelasin jalur mandiri terlebih dahulu. Habis itu nanti kita ke jalur beasiswa. Jalur mandiri itu sendiri dengan dana kita sendiri, terus kita datang ke Mesir, habis itu apply beasiswa. Pasti kita yang pertama langkah yang diambil yaitu adalah
tentang universitas yang dituju. Jadi kawan-kawan yang ingin ke Timur Tengah, coba tanyakan sama diri sendiri, ingin apa gitu, ingin penjurusan, misalkan dia biasanya kebanyakan prodi Islam ya. Setelah itu dia ingin ke Timur Tengah dengan jurusan apa. Setelah itu tanya sama kakak kelas yang atau kenalan-kenalan yang ada, cari informasi tentang eh, perkuliahan atau universitas yang ada di Mesir khususnya. Setelah itu ketika kita udah tanya-tanya dan universitas yang dituju, nanti kita baru beli tiket dan pastikan bahwasanya nanti kita emang mau atau universitas yang kita tuju memang bisa menerima kita kayak gitu. Karena nggak semua universitas bisa menerima sarjana S1 lulusan luar negeri lainnya atau khususnya lulusan Indonesia. Ada yang menerima, ada yang tidak kayak gitu. Di sini kebanyakan mahasiswa yang di Mesir sendiri, mahasiswa-mahasiswi yang di Mesir itu biasanya kita mengambil Universitas Kairo, ada yang mengambil Universitas Kairo, ada yang ngambil Universitas Al-Azhar sendiri, ada yang Liga Arab atau Dual Arabi, ada juga yang Zamalek atau Ismailiyah dan lain sebagainya. Kalau kita jalur mandiri terus apply beasiswa di sini biasanya yang dari Indonesia yang dia itu memilih universitas di Dual atau Liga Arab yang ada di Mesir bukan di Al Azhar, itu biasanya kalau nilainya Kamlot atau Mumtaz itu dia bisa menjalani proses untuk diperingan dari biaya sebelumnya. Misalkan biaya per tahun itu $1.200, maka dia mendapatkan keringanan setengah yaitu $600 seperti itu. Itu kalau dia nilainya bagus kayak gitu kan. Jadi kalau yang nilainya bagus dari Indonesia dan ingin melanjutkan di sini bisa pakai jalur mandiri. Setelah itu dia apply atau mendapatkan keringanan setengah gitu. Tapi mungkin memang jalur mandiri ini lumayan ya bagi apa namanya? eh lumayan dari segi komersil gitu. Dari segi keuangan memang harus mampu kayak gitu. Setelah itu setelah apply beasiswa biasanya bisa nanti kalau dia itu penjurusan di Universitas Al Azhar sendiri tadi kan di luar Arabi atau Liga Arab itu dia cuman bisa mendapatkan keringanan gitu. Cuman kalau dia nanti masuknya ke Universitas Al Azhar sendiri itu biasanya dari Indonesia, dari pihak Indonesia ada universitas-universitas yang kerjasama dengan Al Azhar. Contohnya Universitas UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Mereka punya kerjasama dengan Azhar sehingga S1 mungkin atau kandidat atau calon yang akan eh, diminta untuk melanjutkan S2 di Al Azhar itu mereka akan kirimkan di sini dan akan masuk ke Universitas Al Azhar. Tentunya dengan apa namanya dengan jalur universitas itu sendiri kayak gitu. Jadinya bisa apa namanya itu antara kerjasama antara Universitas satu dengan Al Azhar itu sendiri. Terus kalau untuk yang lainnya mungkin universitas-universitas yang lain seperti Zamalek atau Ismailiyah dan lain sebagainya, mungkin itu kalau jalur mandiri mungkin belum bisa apply ke beasiswa yang lainnya. Cuman kalau dia di Universitas Al Azhar, dia bisa apply beasiswa ke Al Azhar atau Baitul Zakat Al Kuwaiti, terus bisa ke WAMI dan ke sponsor-sponsor yang lainnya yang ada di Mesir. Seperti itu. Nanti kalau misalkan dia apply beasiswa yang perlu dipersiapkan atau persyaratan-persyaratannya cuman biasanya melampirkan fotokopi paspor, fotokopi visa, terus kita di universitas mana gitu, yang dinamakan tasdik atau istilah kata bukti bahwasanya kita memang di universitas tersebut. Habis itu melampirkan nilai kita berapa, terus tinggal ya tawakal gitu. Tinggal tawakal, semoga kalau keberuntungan bersama kita, pasti kita akan mendapatkan rezeki itu kayak gitu. Itu kalau jalur mandiri.
Terus kalau misalkan jalur beasiswa, biasanya teman-teman yang dari Indonesia yang ingin beasiswa ke Timur Tengah lainnya, harus di Mesir ya, itu biasanya mereka emang apply ke LPDP atau Mora 5.000 dokter kayak gitu, atau ada instansi-instansi lainnya yang mana dia memang mengadakan beasiswa, atau sudah emang misalkan kebanyakan yang di Mesir sendiri itu kebanyakan beasiswa yang diadakan adalah S1 kayak gitu. Kalau untuk S2 dan S3 mungkin lumayan jarang, cuman bisa pakai LPDP, atau mungkin ada instansi yang mau membiayain atau mensponsori kita untuk melanjutkan ke negeri Mesir kayak gitu kan. Jadi itu lebih enak gitu, lebih enak kalau kita udah mendapatkan sponsor dari Indonesia, terus kita baru terbang ke negara tujuan dan masuk universitas yang dituju. Itu mungkin terkait info tentang ini ya, tentang masuk atau jalur mandiri dan jalur beasiswa yang ada di eh, Mesir sendiri. Terus kalau mengenai apa lebih detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan. Cuman trik-triknya atau langkah-langkah yang mungkin kita gimana sih bisa sampai sana kayak gitu. Yang pertama adalah tanyakan pada diri Anda masing-masing, pada diri kalian masing-masing, apakah memang benar-benar yakin untuk melanjutkan S2 di Timur Tengah seperti itu. Apakah itu memang benar-benar niat dalam hati, atau ingin mengembangkan ini itu, atau emang ada tujuan besar. Sehingga ketika kita punya tujuan yang besar, kita akan mempunyai usaha yang besar juga kayak gitu untuk mendapatkan bagaimana saya akan mendapatkan em, perkuliahan atau mendapatkan ilmu yang sangat besar kayak gitu. Nggak cuman kita keluar negeri aja kayak gitu. Mending kalau kayak gitu, mending di Indonesia tapi dengan akademisi yang sangat luar biasa, itu menurut saya lebih baik daripada kita hanya main-main atau ingin ke luar negeri aja gitu. Kan ada yang ya udahlah pengen ke luar negeri tanpa adanya tujuan yang jelas atau bagaimana ke depannya, itu memang harus difikirkan. Maksudnya jurusannya bagaimana, habis itu nanti di sananya atau di negara itu tersebut, atau misalkan di Mesir itu bagaimana keadaannya, bagaimana untuk jurusan S2 yang dituju, karena tidak semua universitas itu sama penjurusannya dengan di Indonesia. Kayak gitu kan. Habis itu misalkan kalau kita udah menemukan nih jurusan yang kita tuju, kita bisa tanya-tanya lebih detail kepada kenalan atau kakak les kita tentang universitas yang ingin kita tuju. Setelah kita tahu universitas itu emang ada prodi yang kita inginkan, kita bisa langsung tanya dan langsung minta tahu bagaimana cara untuk masuk universitas tersebut. Nah, terus kita bisa, habis setelah itu kita bisa mengakitkan atau apa ya istilah kata, membuat kita tenang, kita bisa mencari sponsor kayak gitu untuk keinginan atau cita-cita kita melanjutkan ke negeri orang gitu, dan jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu perlu banget informasi, terus kegigihan dari kita sendiri. Habis itu mungkin eh, sharing dengan orang tua atau minta izin pastinya, apalagi perempuan ya. Perempuan pasti banyak kadang nggak diizinkan Iya, karena betul, mungkin Kak. takut, karena kan bukan negara sendiri, mungkin Iya, di negara Arab yang orangnya besar-besar atau gimana gitu kan. Pasti itu tinggi-tinggi. sangat-sangatlah harus tanya orang tua dulu, sharing orang tua bagaimana pendapat mereka. Kalau diizinkan insya Allah dipermudah, dipermudah untuk jalannya seperti itu. Habis itu kita doa, tawakal, ya udah itu aja kayak gitu. Tapi kalau untuk beasiswa yang LPDP dan Mora dan itu bisa dikunjungi websitenya sendiri, langsung bisa persyaratannya apa aja kayak gitu. Cuman yang perlu kita tanamkan dalam diri, apa tujuan kita untuk melanjutkan ke apa namanya, melanjutkan ke negeri orang, dan apakah emang di sana ada prodi yang kita inginkan dengan jelas sehingga kita mempunyai
tujuan yang jelas dan akhirnya juga akan jelas gitu untuk bermanfaat bagi bangsa kita kayak gitu. Itu kayaknya apa udah kelamaan apa gimana waktunya ya? Iya. Sangat luar biasa, Ya, Kak. ya kayak gitu Lumayan secara umum. nambah. Wih, keren banget sumpah, Kak. Tapi ngomong-ngomong, Kak, Ya. Kakak beasiswanya itu pakai LPDP atau langsung dari Mesirnya juga? Pasti kan Dulu kan kalau ke sini kalau S1 dia harus tes seleksi untuk ke Mesir ya. Jadi dulu ikut tes seleksi dan ambil biaya mandiri. Setelah biaya mandiri sampai di Mesir baru apply beasiswa oh karena jadi di Al Azhar Universitas ya. Jadi S1-nya beasiswa Baizakat Al Kuwaiti, terus S2-nya beasiswa Al Azhar gitu. oh gitu, Kak. Berarti ibaratnya pas di S1-nya itu pas di kampusnya itu ya Kak dapat beasiswa terus Iya. nyambung S2-nya nyambung dari beasiswa di S1 gitu Kak. Beda beda beasiswa. Oh gitu. Ya, Kirain S1-nya aku di masih Baizakat, terus yang keduanya di Al Azhar gitu. oh Tapi bisa gitu. aja nyambung juga bisa aja. Baik. Ya, Alhamdulillah. Materinya lumayan banyak juga bagus nih Kak. Bagus banget ya. dan udah beberapa pertanyaan sih Kak yang terangkum. Hmm, Jadi langsung masuk tanya jawab aja Kak. boleh. Siap. Tadi kan udah kakak jelasin mengenai langkah-langkah daftar kuliah di jalur mandiri. Syarat-syaratnya Iya. juga udah. Itu udah. Nah ini ada juga pertanyaan masuk kak tadi. Kalau di Mesir itu biasanya bahasa sehari-harinya pakai bahasa apa aja tuh kak? Tergantung ini ya, tergantung muamalat kita kayak gitu. Tapi bahasa di sini, bahasa Mesir sendiri mereka pakai bahasa Ammi ya, atau bahasa gaul. Indonesia mungkin bahasa apa ya, bahasa Jakarta atau Bahasa apa bahasa namanya kak? Emi ya kak? Ammi ya. Amiyah. Amiyah tuh Iya, kalau di terjemahan bahasa Indonesianya apa tuh kak? Gak ada. ya bahasa gaul gitu mungkin ya. Oh, Mungkin bahasa bahasa sehari-hari. keseharian. Mungkin kalau di Padang berarti bahasa Padang. Kalau di Indonesia mungkin bahasa Bahasa Indonesia. Kan sama-sama Arab. Jadi mereka punya bahasa tersendiri. Misalkan Mesir punya bahasanya sendiri, bahasa gaulnya lah ya sendiri atau bahasa orang-orang sekitar. Habis itu mungkin di Saudi juga punya bahasa sendiri walaupun sama-sama Arab kayak gitu. Ada jadi bahasa-bahasa yang berbeda gitu. Jadi kita oh misalkan beda-beda. kita ngomong iya, misalkan kita ngomong apa namanya pakai bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab yang kita pakai ya di pondok pesantren atau yang di Indonesia. Mungkin sebagian kalau misalkan kita bermuamalat sama orang-orang yang di Mesir, penduduk-penduduk Mesir, mungkin mereka ada sebagian yang nggak begitu paham dengan apa yang kita bicarakan gitu. Apa kamu ingin apa kayak gitu. Jadi nggak begitu paham mereka walaupun mungkin sama-sama bahasa Arab gitu. Kadang kita nggak Oh, boleh nyalahkan mereka ya. Kamu orang Arab bukan sih? Kok nggak ngerti apa yang aku bilang? Cuma bukan itu. Maksudnya mungkin mereka jarang mendengar kata-kata atau mufrodat atau vocabulary yang kita pakai, bahasa Arab yang kita pakai kayak gitu. Mereka nggak begitu ngerti keinginan kita. Karena bahasa Arab itu kan ya luas kayak gitu. ibaratnya kayak misalkan di Indonesia, nah Ya, bahasa daerah gitu ya Kak. Jadi di ya Arab juga mungkin seperti bisa. itu juga ya Kak. Mungkin di Arab juga Oh, punya gitu. bahasa daerah masing-masing. Kirain aku tuh di Mesir tuh memang satu bahasa aja gitu, jadi menyeluruh kan. Karena kan yang aku tahu Iya. bahasa di Mesir tuh kan Arab Latin, nah itu. Eh, Iya, satu bahasanya satu itu. Cuman beda kadang penduduk di Mesir juga punya karakter yang berbeda dalam pengucapannya atau bahasa yang dipakai. Misalkan
di ibu kota, yaitu di Kaironya, mungkin bahasanya mungkin nanti di luar daerah yang jauh, misalkan di Luxor dan lain sebagainya, mereka mungkin punya lahjah beda kayak gitu. Jadi ya, hampir Oh, sama, tapi nggak sampai kayak di Indonesia yang sama sangat-sangat nggak dimengerti sih. Misalkan bahasa Padang gitu kan, mungkin nggak paham banget gitu kan. Kalau ngomong sama orang Jawa atau orang Padang memahamin orang Jawa juga kadang nggak begitu paham gitu. Cuman kalau di Mesir sendiri mungkin bisalah bahasa yang Amia itu bisa dipahamin semua yang ada di Mesir ini kayak gitu. ada pertanyaan masuk nih Kak. Jadi Boleh. kalau pendaftaran kuliah di sana tuh bulan apa aja Kak? Setiap universitas biasanya berbeda-beda ya. Tapi biasanya kebanyakan dia kalau S2 dia mulai dari bulan September Oktober kayak gitu. September Oktober itu udah mulai apa namanya penerimaan berkas dan lainnya gitu. Jadi setiap universitas kalau di Azhar sendiri penerimaan S2 itu biasanya mulai bulan September. September kalau tidak ada halangan seperti sekarang ya, kalau seperti pandemi ini mungkin karena ada keterlambatan kuliah dan lain sebagainya mungkin bisa ini apa bisa berganti bulan kayak gitu. Biasanya kita September, Oktober, Oktober udah mulai kuliah. Oh gitu Kak. Ada lagi nih Kak, pertanyaan sebelumnya masuk. Jadi kalau misalkan beasiswa dari pemerintah atau perusahaan swasta itu ada juga Kak atau bagaimana Kak untuk bisa ke Gimana? Mesir? Maksudnya mungkin di sini beasiswa apa namanya untuk kuliah di Mesir apa ada dari beasiswa dari pemerintah atau dari perusahaan swasta atau bagaimana Kak? Kalau pemerintah mungkin lebih banyak di S1 ya, dari Kemenak kayak gitu. Oh, Mungkin tarik tapi kalau perusahaan dan lain sebagainya mungkin kita lebih ke individual ya untuk meminta sponsor kita atau mengajukan proposal ke yang lainnya untuk membiayain kita sekolah kayak gitu. Mungkin itu adalah jalur-jalur yang kita tempuh berbeda. Cuman kalau negaranya sendiri kalau S2 setahu aku belum apa namanya? Belum seperti S1. Kecuali kalau misalkan memang ada instansi-instansi tertentu atau universitas di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan Al-Azhar itu sendiri. Mungkin mereka bisa memberangkatkan dengan beasiswa kayak gitu. ada lagi Kak, dia sedang menulis skripsi tentang Ya. penyair di Mesir namanya Ahmad Sauki. Kira-kira kalau di Mesir yang dekat dengan Mataf Sauki, apa ada beasiswa S2 di sana, Kak? Dan bagaimana cara daftarnya? Itu mungkin udah ke penjurusan ya, ke penjurusan Oh, untuk bahasa kayak gitu. Nanti ke sastra atau bahasa itu mungkin bisa di Dual Arabi atau apa namanya? Di Dual Arabi atau Liga Arab kayak gitu. Kalau mungkin di Al Azharnya sendiri, di Universitas Al Azhar sendiri biasanya mereka lebih diperbolehkan untuk S2 itu adalah sarjana-sarjana lulusan Al Azhar juga. Kalau misalkan oh, sarjana yang di luar Al-Azhar atau dari Indonesia, itu biasanya mereka melalui universitasnya gitu. Adakah kerjasama? Misalkan kayak tadi Universitas UIN Jakarta, mereka bisa ke nerusin di Al-Azhar University karena mereka punya kerjasama kayak gitu. Cuman kalau yang nggak ada kerjasama dan ingin melanjutkan ke yang tadi itu termasuk bahasa ya, nanti bisa melanjutkan ke Dual Arab jurusan bahasa Arab gitu dan sastra gitu. oh, terima kasih, Kak. Ada lagi Ya, nih, Kak, ada yang nanya. ya boleh. Kalau S2 di sana tuh berapa tahun, Kak? S2 di sini beda-beda juga, Oh, tergantung jadi beda-beda universitasnya. univ, beda-beda masa kuliah juga ya, Kak? Iya, kalau di Azhar itu dia di Azhar sekarang dia ada sekolah yang S2 untuk umum, maksudnya orang Mesir dan orang-orang
misalkan orang Mesir, orang Malay, orang Singapura, orang Kazakhstan, ke orang yang semuanya asing lah ya, asing sama penduduk Mesir sendiri, itu ada S2 yang umum di Al Azhar. Itu untuk itu biasanya dia 2 tahun masa pendidikan atau persiapan untuk menulis itu 2 tahun. Setelah itu dia nanti mengajukan judul baru tesis. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka untuk khusus untuk orang-orang asing gitu, untuk orang-orang kalau kita menyebutnya wafid wafidat gitu ya, wafidin wafidat, atau orang-orang yang luar Mesir, itu dia bisa masuk ke Universitas Al Azhar yang jurusan ulum. Dia cuman 1 tahun untuk ke perkuliahan atau persiapan untuk nulis, dan nanti setelahnya dia bisa menulis kayak gitu. Jadi kalau ditanya minimalnya di sini ya, untuk proses di Al Azhar sendiri ya yang umum itu, kalau saya ngambil yang umum yang bersama orang Mesir dan lain sebagainya, jadi persiapan untuk menulis itu 2 tahun. Habis itu lanjutnya adalah kita mengajukan judul dan lainnya itu melalui proses gitu, minimal mungkin 4 tahun, 4 tahun untuk lain-lain gitu. Itu mungkin Berarti secara itu minimal, atau paling cepat 3 tahun setengah lah, itu kayaknya sangat-sangat cepat gitu, mungkin 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun. itu untuk S2-nya, Kak. Iya, iya, itu di Al Wih, Azhar sendiri. Kalau di lebih lama ya, eh Kak. iya lebih lama. Kalau di dual atau tadi yang mau Liga Arab, itu dia juga sama 2 tahun, tapi nulisnya mungkin bisa, kalau dia mempunyai kapabilitas yang apa namanya, bisa untuk mempercepat dirinya untuk menulis, kefokusan itu bisa dicapai 3 tahun selesai, gitu. Oh, Bisa tahu tiga gitu. tahun selesai. Iya. Dan Berarti setiap universitas univ yang lainnya. beda-beda ya, Kak, masa Iya, setiap kuliahnya. universitas beda-beda. Cuman kebanyakan kita biasanya yang dari Indonesia, biasanya mereka ngambil Liga Arab atau Dual Arabi, karena apa ya, istilah kata, mungkin itu yang di apa, kebanyakan masuk ke situ teman-teman atau kakak kelas. Dan untuk dana sendiri di sana mungkin 1 tahun itu sekitar $1.200. Iya. Wow. Iya, cuman kalau di Al Azharnya sendiri mungkin cuman 1 tahun cuman 1.500.000. Oh, Ya, lebih. ada lagi nih, Kak, pertanyaan Ya. masuk. Kalau S2 di Univ Al-Azhar tuh katanya susah banget ya, Kak. So, terus pertanyaannya susahnya dari segi apa, Kak? Nah, mungkin dari segi apa namanya, dari segi teknis ya. Apa mungkin dari kitab-kitab, atau kan biasanya kita melalui tahapan belajar itu ada tahapan yang namanya tahapan awal, tahapan tengah, dan tahapan atas kayak gitu. Kalau udah S2 khususnya di Al Azhar, itu dia udah menengah ke atas. Jadi kitab-kitab yang dipakai dan bahasa-bahasa yang dipakai itu juga adalah eh, lumayan apa ya, dipahaminya harus mendalam kayak gitu, harus mempunyai asas yang kuat sebelumnya, sehingga memang butuh waktu untuk memahamin dan butuh kesungguhan kayak gitu. Mungkin kalau kita pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, mungkin butuh waktu sehari, mungkin bisa 5 lembar kayak gitu kan, atau lebih bahkan. Tapi kalau mungkin kita baca kitab-kitab yang pertengahan ke atas, mungkin sehari cuman paling 2 halaman, itu mungkin udah otak udah panas kayak gitu kan, harus merujuk ke kitab-kitab yang lain. Itu mungkin dari segi pembelajaran. Kalau mungkin dari segi sistem juga, mungkin sistemnya masih nggak secepat yang lainnya kayak gitu. Dia mungkin ada proses-proses pengajuan judulnya lumayan lama, mungkin 3 sampai, dari proses pengajuan judul sampai selesai mungkin bisa hampir setengah tahun sampai 1 tahun kayak gitu. Kalau lancar ya mungkin setengah tahun sampai 1 tahun kayak gitu. Itu aja, itu pengajuan judul aja. Belum nanti nulisnya, belum nanti tahap untuk sidangnya,
dan lain sebagainya. Mungkin itulah waktu yang dibutuhkan, mungkin agak lamanya di situ. Lalu kalau kesulitan-kesulitan pasti setiap orang punya kesulitan masing-masing ya, Iya karena betul. bukan bahasa kita kayak gitu. Jadi nggak bisa di mana sih Perlu kesulitannya gitu. penyesuaian juga ya Kak di sana. Iya, perlu ditanyakan sama diri sendiri kesulitnya di mana kayak gitu. Jadi setiap orang kan beda-beda. Ada lagi nih Kak yang nanya dokumen apa untuk beasiswa Al Azhar banyak dokumen yang harus disiapkan. Maksudnya gini Kak, apa aja dokumen yang harus disiapkan untuk melamar beasiswa di Al Azhar? Hmm. Dokumennya Kak. Ini berarti Universitas di Al Azhar ya. Dokumen-dokumennya itu biasanya kita butuh fotokopi paspor kita, fotokopi paspor, visa. Setelah itu ini untuk persyaratan untuk mengajukan aja. Persyaratan untuk Beasiswa mengajukan kita ya. hanya iya mengajukan beasiswa, kita mengajukan belum diterima kayak gitu. Baru mengajukan biasanya fotokopi paspor, fotokopi nilai kita. Habis itu tanda bukti bahwasanya kita memang di Universitas Al Azhar. Setelah itu udah itu aja. Habis itu mungkin foto kayak gitu. Itu untuk mengajukan. Habis itu kita tinggal nunggu nama kita turun apa tidak, apakah kita Berarti mendapatkan rezeki gitu. kalau di Al Azhar ini nggak pakai TOEFL atau IELTS gitu Kak? Untuk beasiswa enggak, Iya. karena enggak usah pakai. Jadi cuman itu pengajuan aja. Jadi emang gampang-gampang Oh, susah ya. Jadi mungkin nilai yang apa namanya? Yang sangat mempengaruhi adalah mungkin nilai kita, nilai habis itu ya keberuntungan lah mungkin. Karena syaratnya juga mudah. Dari syaratnya juga mudah. Nanti baru kita kalau nama kita turun baru kita dikasih persyaratan yang harus dilengkapin kayak gitu aja. oh gitu. Berarti nggak Mm-mm. mesti harus ada. Biasanya kan kalau beasiswa luar negeri itu kan lebih ke IELTS, ke TOEFL-nya Iya. Iya biasanya kalau 550. beasiswa itu mungkin syarat-syarat yang dari Indonesia mungkin ya seperti LPDP Mm-mm. atau MORA mungkin dia harus menyertakan sertifikat bahasa Inggris TOEFL ITS atau TOEFL yang untuk bahasa Arabnya mungkin seperti itu. Cuman kalau kita beasiswanya apply di Mesir sendiri dan kita sudah di universitas tersebut biasanya kita hanya perlu itu. Itu kalau kita sekolahnya atau kuliahnya di Universitas Al Azhar. Mungkin tapi kalau misalkan di selain Al Azhar itu mungkin agak susah apply beasiswa yang ada di sini kayak gitu. Cuma kecuali Oh untuk gitu. beasiswa keringan. Ada lagi nih Kak yang nanya, sebenarnya kalau S2 di Mesir, biaya luk hawiyahnya untuk kita gimana? Bagus nggak? Yang terakhir Kak, Ya. sebenarnya kalau S2 di Mesir, biaya luk hawiyahnya untuk kita bagaimana? Bagus nggak? Terutama untuk melatih muhas dasah. Bisa Kak apa namanya jelaskan mengenai hal tersebut Kak? Gimana Yang bisa di diulangi? komentar terakhir. Oh, jadi Yang muhadasah ya. iya, Oh, untuk yang muhadasah dari sendiri kalau misalkan ya, untuk muhadasah sendiri yang mungkin untuk kebiasaan kita untuk berbahasa Arab, mungkin kita akan untuk pertama-tama kita akan penyesuaian terlebih dahulu. Seperti misalkan kita pergi ke Jawa kayak gitu. Kita akan penyesuaian walaupun kita mempunyai kosakata bahasa Arab atau kosakata bahasa Jawa, pastinya kita mempunyai bahasa-bahasa yang belum dimengerti dan mungkin di Jawa ada istilah-istilah yang lainnya. Begitu juga di Mesir kayak gitu. Jadi mungkin 3 bulan kita berinteraksi atau oh tanya-tanya kayak gitu. Nanti akan dengan sendirinya kita akan terbiasa memakai bahasa tersebut. Karena kita memang dipaksa ketika kita beli sesuatu atau lain sebagainya, pasti kita kalau nggak tahu akan nanya kayak gitu. Jadi lama kelamaan akan bisa sendiri. Ya, ada lagi nih Kak pertanyaan masuk. ya. Kita dapat beasiswa tersebut dari kampus S1 kita. Apakah setiap kampus itu disediakan beasiswa tersebut?
Hmm, Jadi Jadi kalau maksudnya misalkan tuh beasiswa beasiswa dari S1-nya, terus apakah ya. di setiap kampus disediakan beasiswa tersebut Oh tersedia? enggak, di sini beasiswa yang paling banyak kalau misalkan di Mesir sendiri itu beasiswa kalau kita kuliah di Universitas Al-Azhar. Kalau kita kuliah di Universitas Oh, Al-Azhar, insya Allah peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat banyak. Dan apa namanya, mungkin dengan syarat-syarat yang lumayan mudah ya bagi kita untuk yang kuliah di sini, kayak gitu. Jadi kalau keberuntungan bersama kita, insya Allah kita akan dapat gitu. wow, Masya Allah, keren banget, Kak. Ya, Tapi aku mau bertanya juga nih di boleh. apa dari list dari panitia, Ya. alasan kakak memilih beasiswa di Al Azhar itu apa, Kak? Pasti kan ada tujuan, alasan. Kan banyak negara-negara yang lebih hebat seperti Amerika, Ya. Australia. Kenapa kakak Iya. malah milihnya Mesir gitu sebagai Ya. menempuh pendidikan? Yang pertama mungkin kecenderungan kepada apa namanya, kepada ilmu-ilmu agama ya kali ya. Jadi ilmu menurut pribadi sih, yang pribadi Al Azhar adalah suatu kampus yang sudah lama, bahkan kampus tertua juga di dunia, sehingga dan juga banyak kakak-kakak kelas di sini yang mana kita mungkin kalau kita ke sini kita nggak akan takut gitu, kita sendirian di negeri orang kayak gitu. Kita banyak yang membantu dan banyak yang membimbing. Dan kan kadang kalau kita ke negeri yang lain mungkin aja ada rasa ketakutan karena mungkin sama siapa di sana, ada siapa gitu kan. Cuman kalau mungkin untuk pribadi sih lebih karena ingin mendalami apa namanya, agama aja, karena mungkin di Al Azhar sendiri adalah memang pusat orang-orang istilah kata intelektual Islam itu ada kayak gitu. Mungkin setiap orang punya masing-masing ya. Mungkin kalau pribadi sih karena ya di Mesir adalah sangat, ya senang lah. Pilihannya di Mesir Hmm, karena itu teman-teman, kalau segi ilmu agama itu sangat luas, di mana di masjid-masjid itu dibuka belajar-belajar, di mana aja kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan profesor-profesor itu mengajari kita di masjid, di tempat-tempat pembelajaran lainnya yang nggak cuman di kuliahan aja kayak gitu. Mungkin ini adalah susah untuk didapatkan di negara-negara yang lainnya karena ilmu-ilmu langsung dari orang dosen-dosen atas itu langsung turun kayak gitu kan. Apalagi dari Azhar sendiri, mereka di Masjid Azhar sendiri itu banyak untuk belajar-belajar ilmu agama yang mana itu didatangkan para pakar-pakarnya kayak itu. Kita ingin ilmu apa aja, ilmu dari segi ilmu alat atau ilmu nahu, ilmu balago, ilmu fikih, ilmu usul fik dan lain sebagainya, itu sangat-sangat banyak, sehingga kita nggak cuman di perkuliahan aja. Terus habis itu mungkin di sini juga banyak Al-Quran, sanad-sanad Al-Quran yang sangat banyak yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi emang di sini menurut saya itu ladang padi gitu. Kalau kita nggak ilmu. bisa mengambil padinya, ya kita akan nanti akan kelaparan atau bahkan akan mati dengan sendirinya. Padahal udah tahu kita di lubung padi gitu. Nah, gitu Ih, aja. mantap banget, Kak. Berarti apa namanya di Mesir tuh memang intelektual-intelektual Islam ya, Kak, di sana. Makanya Ya, Kakak kebanyakan. tertarik untuk belajar di situ. Ya, Keren-keren, ya, Masya Allah. Tinggi banget niat Kakak. Ada lagi Kak pertanyaan, enggak. Kak. Iya, Eh, boleh. jadi keuntungan misalkan kan Kakak S1 habis itu apply beasiswa di sana. Jadi keuntungan beasiswa di situ kita dapat apa aja, Kak? Beasiswa, Ya, keuntungan misalkan beasiswa.
ya kita udah dapat beasiswa kan, kakak kan awalnya mandiri. Selain Mm. dapat potongan kuliah, biasanya dapat apa lagi tuh kak? Kalau udah dapat Oh, beasiswa di sana. untuk ini uang harian. Jadi kalau kuliahnya sendiri di Al-Azhar itu sangat-sangat murah. Bahkan kita mungkin kalau S1 itu cuman bayar 200.000 per tahun. Nah, mungkin Wah, cuman beli buku dan lain murah banget. sebagainya. Terus mungkin untuk S2 hanya butuh 1.500.000. 1.500.000 itu dalam 1 tahun aja. Itu bayar 1 kali dalam 1 tahun 1.500.000 dan lain sebagainya, mungkin untuk biaya buku-buku yang diperlukan kayak gitu atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita di sini. Dan beasiswa itu fungsinya adalah mendukung kita dalam biaya materi kehidupan kita sehari-hari, mungkin di kos, beli kitab atau keseharian gitu. Jadi itu adalah fungsi beasiswa itu sendiri. Tapi kalau kuliahnya memang secara ini memang termasuk udah beasiswa kayak gitu. Udah murah, sangat-sangat murah. Iya, kirain aku tuh bakalan fantastis gitu kak harganya. Iya. Berarti lebih mahal kuliah di sini berarti ya kak, di Indo. Iya. Cuma mungkin biaya hidup kali ya. Biaya Oh, hidup. biaya hidup di sana. Iya. Wah, nggak terasa kak, udah hampir apa namanya, udah hampir 50 menit aja kak. Iya. Jadi terakhir nih kak, pesan atau sedikit nasihat dari kakak bagi para pak apa bagi kami, apalah bagi kami pejuang-pejuang beasiswa juga, boleh tuh kak, pesan-pesan atau nasihatnya sebelum ditutup. Mungkin kalau kesan itu belum ada ya kali. Mungkin kalau nasihat juga enggak sih. Mungkin pesan aja buat Ya, teman-teman yang pesan aja mau kak. ngelanjutin. Ya mau mau yang namanya kita mempunyai tujuan, mempunyai niat, berarti kita harus memperbarui niat kita dengan diniatkan apa tujuan kita. Apakah itu memang berguna bagi diri kita, keluarga kita, sama negara kita. Kalau emang itu baik, insya Allah Allah akan melancarkan semua apa yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi misalkan kita ingin beasiswa dan lain sebagainya, pasti ada jalan untuk Allah ngasih rizki. Pasti Allah akan mengasih dari jalan nggak tahu dari sebelah mana Iya Allah akan betul. memberikan jalan itu kayak gitu. Jadi misalkan kita Masya punya Allah. niat yang baik, pasti Allah akan memperlancar di situ. Jangan takut tentang rizki karena Allah pasti ngasih jalan bagi orang penuntut ilmu. Apalagi kalau niatnya akhirat penuntut ilmu, ya pasti dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin meneruskan dengan niat yang baik, semoga Allah lancarkan. Semoga jangan sampai putus asa. Amin. Cari terus dari informasi yang ada dan cari tahu di negara mana yang Anda tuju. Terus kalau ingin di mana di mananya, semoga Allah memberikan tempat yang paling baik buat kita untuk mencari ilmu dan dipermudah semuanya. Jadi jangan jangan takut di sana susah, di sana ini, sana itu. Cuman kita belum pernah berusaha kayak gitu. Itu usaha dulu, minta orang tua, minta dukungan orang tua, model secara orang tua, doa dan nasihat pandangan orang tua. Habis itu bismillah, cari informasi, cari beasiswa, cari sponsor, terbang deh. Wih, Masya Allah. Iya, Pesannya sangat mengena sekali, iya. Kak. Tapi tak Mm-mm. terasa waktu semakin berjalan. Iya. Sudah masuk ke penghujung aja nih, Kak. Padahal pengen banyak sharing-sharing. Iya. Tapi ya karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi Iya, terima boleh. kasih sebelumnya kepada Kak Risa yang Ya, eh, pengetahuan atau pengalaman. Jadi aku simpulin bahwa untuk apa namanya, untuk kuliah di Al Azhar itu ada dua jalur, yaitu jalur mandiri dan jalur beasiswa, ya kan Kak? mm-mm. Dan itu aja mungkin, Iya, kurang lebihnya mohon maaf Kak. Terima kasih kepada Kak Ise yang udah sama-sama. bersedia membagikan waktunya sedikit untuk Iya, sharing-sharing ilmu. Semoga
bermanfaat juga untuk teman-teman yang ingin Amin. kuliah juga di Mesir, karena memang di Amin. Mesir tuh apa ya Kak, impian semua orang lah ibaratnya, karena di Ya, Mesir itu kan memang tokoh-tokoh sejarawan Islam, di mana penemu, penemu utamanya di sana ya kan Kak, ya, bagi sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad ditemukannya di sana. Makanya banyak yang kepengen kuliah di ya, sana. ya. Ya, makasih juga buat Kak Sherly yang udah moderator. Makasih juga buat teman-teman yang sudah ngelihat. Semoga sharinginnya bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada salah salah kata dan lain sebagainya. Makasih banyak. Sebelum ditutup Kak, nanti jangan lupa Kak di save IGTV. Soalnya kan Oke. biasanya kami save IGTV, jadi nanti bisa di-download. Jadi bisa juga di-share ke teman-teman yang belum berkesempatan nonton live. Jadi bisa Kak. Nanti Kakak Oke. simpan IGTV. Sebelum Oke. ditutup, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah bersedia nonton dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Karise. Semoga ilmu pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk kepada teman-teman Amin. dan aku juga bisa jadi menempuh pendidikan di Mesir. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, aku sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di save ya Kak. Iya.